Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Eli Syawalia, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang dengan NIM 25104184492. Pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Madrasah Sanawiyah Al-Ittifaqiyah Indralaya, Ogan Ilir, kelas 8, dengan materi Ilmuwan Muslim Masa Daulah Abbasiyah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita membaca doa dulu, dipimpin oleh, silakan. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa sama-sama. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Terima kasih. Sebelum kita mulai belajar, kita cek dulu ya. Kita absen dulu. Akila Zahra, Astiani Juliarsi, Aulia Maharani, Aulia Ramadhani Pane, Aura Az-Zahra, Ayu Aulia. Baik, terima kasih ya. Ternyata alhamdulillah semuanya hadir. Coba lihat pakaiannya, sudah rapi belum? Sudah. Di kiri kanannya ada sampahkah? Coba dilihat dulu sampahnya. Sudah rapikah tempat duduknya? Sudah. Oke. Baik, karena semua sudah rapi, berarti sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Siap, kita supaya kita kan orang Indonesia, jadi kita tanamkan rasa patriotisme dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh Nada. Silakan Nada ke sini di depan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Baik,
Supaya semuanya semangat, kita ice breaking dulu. Bisa Aram Tam-Tam? Bisa. Yang kompak, yang semangat. Wahid, Isnin, Salasa. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Arabi, Arabi, guli 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 ram sam sam. Arabi, Arabi, guli 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 ram sam sam. Oke, terima kasih. Baik, masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin? Masih. Oke, siapa yang bisa menyebutkan? Silakan. Nama-nama Khalifah Daulah Abbasiyah. Nama-nama Khalifah Daulah Abbasiyah. Siapa yang menyebutkan? Siapa saja Daulah? Ya, silakan ada. Abul Abbas As-Safa. Betul sekali Abu Abbas As-Safa. Siapa lagi yang bisa menyebutkan? Siapa? Oke, silahkan. Abu Ja'far Al-Mansur. Baik, Seril. Muhammad Al-Mahdi. Apa lagi? Oke, satu lagi. Abu Musa Al-Hadi. Terima kasih. Alhamdulillah semuanya mengingat semua tentang pelajaran kita. Baik, kita melihat dulu ya, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu mengolah informasi dari biografi dan karya para ilmuwan muslim pada masa Daulah Abbasiyah. Itu tujuan kita yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis perbedaan kontribusi antara ilmuwan bidang kedokteran, filsafat, dan kimia. Yang ketiga, peserta didik dapat menjadikan semangat belajar para ilmuwan sebagai teladan dalam perilaku sehari-hari. Nah, selain itu, ada kompetensi karakter yang harus sesuai dengan penguatan profil pelajar Pancasila dan moderasi beragama. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu adalah dengan meneladani ilmuwan yang beriman dan berilmu. Yang kedua, bernalar kritis dan kreatif, itu menganalisis hubungan antara sains dan agama. Yang ketiga adalah gotong royong. Bagaimana nanti teman-teman semua, anak-anak semua bisa bekerja sama dalam presentasi. Yang terakhir adalah mandiri. Mandiri itu adalah mencari sumber dari belajar itu, dari tambahannya ada modul, ada video nanti. Baik, selanjutnya. Materi kita hari ini adalah ilmuwan muslim masa Daulah Abbasiyah. Materinya adalah ilmuwan Muslim masa Daulah Abbasiyah. Adakah ilmuwan muslim di dunia ini? Siapa yang menjawab? Siapa yang mau menjawab? Oke, silakan. Ada. Ada yang bisa menjawab lagi, ada atau tidak? Adakah? Ada juga. Kalau ada, siapa yang mengetahui siapa sajakah ilmuwan muslim yang ada di dunia ini? Baik. Ali bin Robban At-Tabari. Ali Ar-Robban bin At-Tabari. Ada yang lagi bisa menjawab? Al-Kindi. Al-Kindi. Ada lagi siapa yang bisa jawab? Dari sebelah sini ada yang bisa jawab? Siapa? Siapa? Ibnu Sina. Baik. Kita lihat dulu ya. Ternyata banyak ilmuwan yang ada di dunia, ilmuwan muslim yang ada di dunia. Baik, kita lihat ya. Kita tonton dulu video ini, perhatikan video tentang ilmuwan muslim masa Daulah Abbasiyah. Perhatikan dengan seksama. Setelah selesai, nanti kita akan membuat kelompok, kita akan mendiskusi kelompok, setelah itu presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Pinky Aprilian. Kali ini saya akan membahas materi tentang
7 tokoh ilmuwan Muslim yang berjasa pada dinasti Abbasiyah. Maju mundurnya peradaban Islam tergantung pada sejauh mana dinamika umat Islam itu sendiri. Dalam sejarah, salah satu dinamika yang tercatat ialah masa dinasti Abbasiyah, di mana masa tersebut merupakan masa kejayaan umat Islam sepanjang sejarah. Dari tontonan ini, sama video ini, coba. Dan dari bahan ajar yang sudah kita pegang, baik buku ataupun bahan ajarnya, kira-kira apa yang belum dimengerti dari ilmuwan Muslim ini? Pertama tadi kita membahas tentang nama-nama ilmuwan Muslim. Apalagi tempat lahirnya, apalagi penemuannya, apalagi ada yang bisa tunjuk tangan? Apalagi? Oh, bidangnya, ya, bidang penemuannya atau keahliannya. Apalagi? Ada yang belum dimengerti? Ada yang mau ditanyakan dari? Oke, silahkan, ayo. Ilmuwan ini itu tidak ada lagi, semuanya sudah meninggal. Yang ada sekarang adalah peninggalan-peninggalan ilmu-ilmu yang dijadikan bahan pembelajaran untuk orang-orang masa kini kita sekarang. Ada lagi yang mau tanyakan? Apa? Ya. Masa ini hidup sama dengan judulnya. Ilmuwan Muslim pada masa dinasti Abbasiyah. Iya. Dinasti Abbasiyah itu masa Rasulullah. Setelah masa Rasulullah dia ada masa Khalifah. Setelah masa Khalifah dia masa Umayyah. Umayyah itu Daulah Umayyah. Daulah Umayyah itu Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan setelah Umayyah dan dinasti Umayyah itu hancur, maka muncullah namanya dinasti Bani Abbasiyah. Pada masa ini para tokoh ilmuwan ini muncul semua. Jadi ilmu pengetahuan berkembang pada masa Daulah Abbasiyah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Apakah kitab-kitab yang ditemukan oleh para ilmuwan masih bisa kita pelajari? Ya. Kitab-kitab yang ditemukan oleh para ilmuwan ini masih kita pakai. Masih ada di tempatnya masing-masing, ada namanya perpustakaan, ya, perpustakaan namanya Baitul Hikmah namanya, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak. Oke. Sekarang kita membentuk kelompok, kita akan mengerjakan lembar kerja peserta didik, dibaca nanti. Lembar kerja peserta didik ini dikerjakan secara berkelompok. Kita membuat 4 kelompok mengisi nih. Di belakangnya kolom hasil diskusi ada nomornya, ada siapa nama ilmuwan, lahir dan wafatnya, ilmuwan bidang apa, dan penemuan atau peran apa untuk kemajuan. Ya. Kemajuan pada masa sekarang. Bisa dipahami? Bisa. Silakan membentuk 4 kelompok. Langsung berbalik. Baik, Ustazah akan membagikan lembar kerja peserta didik. Silakan teman-teman mengerjakan ini, ya. Dikerjakan. Setelah selesai, kita akan presentasikan di depan kelas. Baik, sudah selesai diskusinya? Sudah.
kelompok mana yang mau mempresentasikan ke depan? Baik, silakan kelompok 3 maju ke depan. Mempresentasikan hasil diskusinya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ini di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang ilmuwan muslim pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama akan disampaikan oleh teman kami Lela Aprilia. Yang pertama, nama ilmuwan Ibnu Sina, lahir dan wafat, lahir pada tahun 980 Masehi dan wafat pada tahun 1037 Masehi. Ilmuwan bidang kedokteran, penemuan atau peran pada kemajuan Daulah Abbasiyah, dasar-dasar ilmu kedokteran. Al-Ghazali, lahir dan wafat, lahir 1059 Masehi, wafat tahun 1111 Masehi. Ilmuwan bidang ilmu kalam, fikih, teologi, filsafat, kimia, matematika. Penemuan peran pada kemajuan Daulah Abbasiyah. Tahap foto falasifah, Ihya Ulumiddin. Dari penjelasan teman kita kelompok 3, coba siapa yang mau menambahkan atau ingin menanggapi? Atau ingin bertanya? Kelompok mana? Dari kelompok 1, 2 atau? Oke, kelompok 1. Silakan berdiri kelompok 1. Diperhatikan kelompok 3 dan yang lainnya. Oke, tambahannya adalah bahwa Al-Kindi bidang musik juga dan ahli mata. Baik, ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Kelompok 4. Alhamdulillah ada satu tambahan lagi. Ar-Rozi. Oke, kelompok 2. Silakan berdiri. Ingin menanggapi? Ada juga ilmuwan bidang kimia bernama Japir. Lahir di Desa Tus, Khurasan pada tahun 1776 Masehi. Berperan sebagai tokoh besar dalam bidang kimia. Nah, ada satu tambahan lagi ternyata. Ada Jabir, bidang kimia. Ada yang masih mau ditanyakan kembali? Tidak. Baik, alhamdulillah tidak ada yang bertanya lagi. Bagaimana kelompok 3? Demikian presentasi yang kami sampaikan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk salam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Wow, keren. Alhamdulillah hari ini kelompok 3 sudah berani maju. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Dan kelompok yang lain hebat bisa menambahkan ilmuwan muslim yang lainnya. Oke. Sepertinya waktunya sudah mau selesai ini. Ya, kita sudah mempelajari tentang ilmuwan muslim pada masa Daulah Abbasiyah. Terakhir, kita memberikan kesimpulan pada pembelajaran kita tentang hari ini, yaitu pembelajaran tentang ilmuwan muslim masa Daulah Abbasiyah. Coba, kesimpulannya pertama apa? Bahwa Pada masa Abbasiyah, para ilmuwan mulai muncul. Oke, betul. Pada masa Daulah Abbasiyah ilmuwan muncul, ilmuwan muslim. Bidang apa saja? Ada yang bisa menyebutkan? Kedokteran. Bidang politik juga ada. Bidang apa? Filsafat. Bidang apa lagi? Bidang musik. Betul. Apa lagi? Astronomi. Bidang apa lagi? Ahli mata dan bidang yang lainnya. Sehingga banyak sekali peran-peran dari para ilmuwan terhadap sampai sekarang. Kedokteran kan ada. Ya, matematika ada. Kimia ada. Filsafat ada, politik dan sebagainya. Baik. Setelah kita membuat kesimpulan dari materi kita hari ini, kita mengevaluasi diri dengan refleksi. Coba, dari pembelajaran kita hari ini, hal apa yang menurut kalian, materi apa yang
terbaru yang bisa kalian temukan? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Dapat mengetahui nama-nama ilmuwan yang mempelajari dan memberitahu tentang pelajaran yang kita pelajari pada masa kini. Oke, pertama adalah ilmuwan. Oke, pertanyaan keduanya. Hal apa sih yang menurut kalian yang bagian yang tersulit dari materi ini? Oke, silakan. Pak? Peran pada kemajuan Daulah Abbasiyah. Oke, peran pada kemajuan Daulah Abbasiyah. Bagian mana yang menurut kalian paling suka dengan ini? Oh, silakan. Kelompok 3. Bagian penemuan para ilmuwan muslim. Ya. Yang paling disuka oleh kelompok 3 ternyata penemuan-penemuan yang ditemukan oleh para ilmuwan. Oke, pertanyaan terakhir. Bagaimana perasaan kamu setelah belajar tentang ilmuwan muslim ini? Ya, silakan. Senang. Senang. Ada lagi yang ingin menambahkan? Oke. Bisa mengetahui nama ilmuwan dan bidang apa. Oke, senang dengan penemuan para ilmuwan bidang apa? Baik, apa lagi? Senang karena mendapat ilmu. Oke, senang karena mendapat ilmu. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, alhamdulillah pembelajaran kita tentang ilmuwan muslim masa Daulah Abbasiyah sudah selesai hari ini. Nanti ada tugas di rumah yang dikerjakan oleh teman-teman semua. Nanti saya bagikan ini, ya. Bagikan ini tugasnya untuk dikerjakan di rumah, ya. Nah, dikerjakan di rumah, ya. Untuk minggu depan materi kita adalah tentang ulama muslim pada masa Daulah Abbasiyah. Ya. Mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Kita tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Asr. Duduk dengan baik. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Sudah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.